Bolu bakarnya ini tuh dia digigitnya juga dia lembut, pastinya bikin spesial banget. Isian buttercreamnya tuh dia wangi, lembut, mouthfeel-nya tuh dia benar-benar premium dan gak lengket sama sekali. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Pipina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bolu bakar khas oleh-oleh Bandung ya. Ini tuh sebenarnya seperti roti bakar, tapi rotinya itu dia lebih ke lembut ya, terus juga wangi dan tidak seberserat roti bakar. Karena kandungan rotinya tuh ini dibandingkan seperti roti tawar, ini lebih mirip ke brioche, bluder, dan kawan-kawan. Tipe adonan yang kandungan telur dan juga fatnya itu dia tinggi. Dan pastinya kita bicara tentang bolu bakar, itu yang paling penting adalah si buttercream atau raw butternya itu harus wangi. Dan hari ini dengan budget yang lebih ekonomis, kita tetap bisa bikin buttercream atau raw butternya itu dia yang wanginya premium, lembut, karena kita akan pakai Blossom Paste ya, pasta premium dengan rasa alami yang khas. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama ini untuk bahan adonan rotinya, aku campur antara tepung terigu protein tinggi dan juga sedang. Kenapa dicampur nanti aku jelasin di dalam video ya. Lalu pastinya gula pasir, garam, ragi, pastikan raginya juga yang masih aktif. Untuk liquidnya ini ada air, susu, kental manis, telur ya. Telurnya ini memang pakai agak banyak. Dan tambahan fatnya ini aku pakai margarin. Kalau kalian mau pakai butter juga itu bisa. Untuk resep buttercreamnya atau dikenal juga dengan raw butter, ini aku campur antara butter dan juga margarin. Jadi butter itu untuk tekstur atau mouthfeel dia yang lembut, meleleh, dan margarin ini dia akan bikin lebih kokoh di suhu ruang. Selain itu aku akan campur sama telur. Nanti aku jelasin juga di dalam video kenapa dicampur telur, gula halus, dan pastinya ini yang akan bikin ya aromanya ekstra premium, spesial, wangi. Aku akan pakai Blossom Paste yang cita rasa Wisman alias mentega keju, dan juga mentega dan susu alias butter and milk ya. Dan terakhir ini bahan untuk ngoles bolunya tuh pada saat dibakar. Kalian mau pakai butter bisa, ini aku pakai full margarin yang nanti aku akan pakai Blossom Paste varian Wisman alias mentega keju. Nanti wanginya tuh bakalan premium dan juga spesial. Untuk toppingnya ini sebenarnya kalian bisa atur sesuai selera. Di sini aku pakai yang cukup klasik yaitu keju yang nanti kita akan parut. Oke, pertama ini kita akan bikin adonannya. Ini metodenya tuh seperti bikin adonan pada umumnya. Ini aku campur antara tepung terigu protein tinggi dan juga sedang. Kenapa aku campur? Supaya si seratnya itu dia nggak sekuat kalau full protein tinggi ya. Jadi mouthfeel-nya tuh dia lebih lembut dan seratnya tuh nggak terlalu kenceng gitu. Bahan kering lainnya ada gula dan juga ragi. Untuk garam nanti kita masukin belakangan. Ini aku pakai attachmentnya yang untuk dough ya. Sambil diaduk pelan-pelan, ini kita masukin bahan-bahan cairnya. Air, susu, telur masuk, dan juga kental manis. Dan kalau bisa bahan-bahan liquidnya ini kalian pakainya tuh yang suhu dingin ya. Karena ini si adonannya tuh kita perlu kalis, dan biasa pantangannya roti kalau sampai kalis itu kan memang dia bakalan lama tuh ngaduknya. Jadi maksimalkan kita pakai bahan liquidnya juga yang dingin supaya nanti si adonannya walaupun diaduk lama tuh nggak overheat ya atau panas gitu. Untuk aduknya ini kita di kecepatan sedang aja ya supaya si adonannya nggak cepet panas. Nah, kalau kita pakai mixer kecil rumahan kayak gini memang dia kalisnya lebih lama dibandingkan kalau kita pakai mixer yang besar yang pakai spiral gitu, itu biasa lebih cepat ya. Jadi untuk tahap pertama sebelum masukin fat dan juga garam, ini kita perlu aduk sekitar 8-10 menit. Nah, kurang lebih si adonannya sudah menyatu kayak gini, udah agak mulus tapi belum kalis elastis. Ini baru kita akan masukkan fatnya ya. Di sini aku pakai full margarin. Kalau kalian mau pakai mentega juga bisa, nanti teksturnya lebih lembut. Kalau margarin dia lebih kokoh ya. Dan juga garam ini kita masukin sekarang. Nah, begitu si margarin masuk, ini kita aduk pakai kecepatan tinggi dulu sebentar.
Terus kalau udah, ini turunin aja ke kecepatan sedang sama ya, supaya adonannya tuh nggak terlalu cepat panas. Untuk waktunya juga sama ya, kurang lebih ini 8-10 menit. Jadi untuk si resep adonan ini kan dia memang fatnya tinggi, telurnya tinggi. Biasanya kalisnya juga jadi lebih lama karena pembentukan glutennya tuh dia lebih lambat ya. Namanya kalau lemak makin tinggi, berarti kekuatan glutennya juga dia semakin lemah. Nah mungkin itu juga kenapa namanya bolu bakar ya, karena dia teksturnya dibilang roti tapi sebenarnya lebih lembut dari roti ya, jadi kayak mirip sama tekstur-tekstur brioche, cuman dibanding brioche ini dia porinya tuh lebih besar ya. Setelah pengadukan 8-10 menit yang kedua ya, ini walaupun si teksturnya dia masih kayak agak lengket, tapi kalau kalian tarik itu tuh kalian bisa lihat ya, dia tuh sebenarnya ini udah kalis ya. Memang dia nggak selentur kalau adonan roti tawar atau roti-roti lainnya ya yang fatnya lebih rendah, tapi ini tuh sebenarnya udah cukup, udah kalis. Ini kita akan gabungin aja adonannya ya, di rounding kayak gini, terus kita biarin ini first fermentation atau fermentasi pertama sekitar 30-40 menit. Kalau misalnya udara di dapur kalian lagi terlalu panas, nah ini di si first fermentationnya tuh bisa masukin aja ke kulkas, tapi perlu waktu yang lebih lama, sampai kurang lebih dia tuh 2 kali lipat ya, supaya si aroma rotinya tuh dia lebih enak. Oke, sambil nunggu adonannya 2 kali lipat ya, ini aku mau siapin olesan buttercreamnya, alias dikenal juga dengan rom butter ya. Yang dimana memang olesan ini menurutku memegang peranan paling penting selain tekstur ya pastinya, untuk aroma si bolu bakarnya itu yang benar-benar wangi ya. Kita langsung bikin. Untuk bikin buttercreamnya, pertama ini telurnya kita perlu benmari dulu ya. Jadi ini tuh double boiler, kita panasin telurnya sambil diaduk aja pelan-pelan. Targetnya ini kurang lebih 60 derajat Celcius ya. Kalau kalian nggak punya termometer ya, pegang aja sampai hangatnya tuh kalian udah hampir kepanasan. Nah itu udah. Telur yang udah dipanasin nih kita biarin aja sampai dia suhu ruang lagi. Sambil nunggu ini kita akan campur butter alias mentega yang dicampur dengan margarin ya, supaya lebih kokoh di suhu ruang, karena kalau butter itu kan titik lelehnya dia lebih rendah ya. Dan ini kita aduk dulu sesaat ya, sampai dia agak mengembang. Lalu kalau udah campur dengan gula halus yang sudah diayak, ini kita akan kocok terus sampai dia warnanya tuh pucat, mengembang, teksturnya juga lebih light. Dan tinggal tambahkan aja telur yang tadi kita sudah benmari. Nah si telur ini sebenarnya kalian kalau nggak mau pakai juga nggak masalah, di skip. Cuman kenapa aku suka buttercream ditambahin telur, karena dia bikin teksturnya itu tuh terasa lebih premium, mouthfeel-nya tuh lebih lembut dan nggak ngendal di langit-langit mulut. Nah sekarang aku mau tambahin blossom paste. Ini tuh dia teksturnya lembut banget dan gampang ngecampur rata ya. Ini pertama yang perisa Wisman atau perisa mentega dan keju. Ini kita timbang ya. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box ya. Jadi untuk aroma yang Wisman ini dia memang gurihnya tuh dia lebih keluar. Dan aku suka dicampur juga dengan varian yang ini nih, mentega dan juga susu ya. Jadi yang mentega susu ini tuh rasa manisnya tuh dia lebih berasa. Dikombinasi sama yang Wisman nih juara ya, kalian bisa coba. Nah, ini langsung aja kita gabung. Ini tuh dia aromanya tuh langsung keluar ya, bikin adonan jadi wangi alami dan hasil akhirnya lembut. Varian rasanya juga banyak banget, jadi bisa disesuaikan untuk berbagai jenis masakan dan juga dessert ya. Selain yang dua ini, aku juga suka banget yang red velvet, yang taro, itu kalian wajib banget cobain. Untuk info selengkapnya bisa langsung aja cek di websitenya blossompaste.com ya. Oke, ini udah siap, udah mengembang dan teksturnya ringan. Ini kita sisihkan, kita balik lagi ke adonan rotinya. Ini adonannya udah ngembang ya, jadi satu resep si adonan yang aku bikin itu tuh dia bisa jadi 2 loyang kayak gini. Satu loyangnya ini dia ukuran 20 x 10, tingginya ini 7. Atau volume itu sekitar 1400 ml ya. Jadi cara ngukur loyang kalian bisa kali-kaliin, kalau nggak bisa diisi air penuh terus dilihat aja itu dia berapa liter. Jadi kalau loyang yang mau kalian pakai itu ukurannya beda, jangan lupa diukur juga sih volumenya. Kenapa? Karena kan nanti kita mau tutup nih. Biasa memang kalau bikin roti yang ditutup tuh si timbangannya harus pas, karena kalau terlalu penuh nanti rotinya jadi padat bantet ya. Kalau kurang juga nanti jadi nggak kokoh gitu, dia bentuknya jadi kurang oke ya. Jadi nanti kalau udah dapat perbandingan si volumenya, kalian tinggal kali-kaliin aja sama resep yang tertera di bawah ya. Jadi satu resep ini buat 2,8 liter loyang ya. Untuk adonan yang udah ngembang 2 kali lipat, ini tinggal kita keluarin ya, kita gabung dulu jadi satu, terus kita bagi 2.
Karena ini bukan loyang anti lengket, untuk mencegah lengket ya, ini aku mau lapisin sama baking paper. Kita oles dulu pakai margarin, tujuannya ini supaya baking papernya nempel. Terus baking paper yang sudah digunting seukuran dengan loyang, ini tinggal kita masukin aja kayak gini ya. Ini karena adonannya dia cukup lengket dan juga lembek, untuk rolling pin dan juga talenan kalian bisa dioles minyak tipis-tipis. Ini adonannya tuh memang dia agak lengket dan lembek ya, nggak apa-apa. Nah, untuk shapingnya penting untuk kempesin semua bubble-bubblenya supaya nanti rotinya pas dibelah tuh dia merata ya pori-porinya. Kalau nggak dikempesin dulu biasa suka ada yang bolong-bolong gitu. Kalau udah kita bikin kayak persegi panjang, bagian bawahnya ini kita agak kayak diteken-teken gitu supaya nanti dia nge-seal rotinya tuh lebih gampang ya. Ini bagian atasnya juga kita lebarin. Terus tinggal kita lipet aja sambil didorong, digulung. Tuh ya. Nyampe ujung, ini dia langsung ke seal kayak gini. Terus kita pindahin ke loyang tadi. Satu lagi juga sama, kita pindahin ke loyang. Tutup, biarkan lagi mengembang 2 kali lipat sama ya kurang lebih 30-40 menit. Kalau sudah mengembang, karena loyang aku ini dia nggak ada tutupnya ya. Jadi aku mau tutup aja manual pakai loyang apapun yang kalian punya yang permukaannya rata. Ini kita alasi dulu dengan baking paper si rotinya. Terus kita tumpuk aja sama loyang dan jangan lupa kasih pemberat. Ini aku pemberatnya pakai ulekan batu. Kalau kalian nggak ada bisa pakai aja pemberatnya, mau pakai batu yang kecil-kecil, mau pakai beras dan lain-lain, silahkan. Kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Untuk panggangnya ini di 175 sampai 180 derajat. Nah, untuk panggangannya ini kalian cukup pakai api kecil aja ya supaya dia angetnya tuh dia merata dan pastinya nggak gosong. Untuk waktunya karena dia tingginya cuma 7 cm, ini cukup di 35 menit. Kalau kalian tebelnya 10 cm, nah itu tinggal ditambah aja sekitar sampai 40-45 menit. Nah, kalau udah kayak gini, ini jangan lupa didinginkan terlebih dahulu ya, karena kalau roti masih panas, kalian buka tuh biasa si teksturnya dia langsung jadi benyek dan juga kering ya, karena uapnya tuh nguap semua. Jadi biarkan sampai benar-benar dingin, atau kalau kalian mau inepin dulu semalaman itu jauh lebih baik juga ya, karena si teksturnya dia udah kokoh, wangi rotinya juga dia lebih keluar. Terus untuk olesannya ini aku pakai margarin yang aku campur dengan balsam paste varian Wisman alias mentega dan keju. Supaya lebih mudah ngoles, jadi ini si margarinnya udah aku lelehin dulu ya. Untuk finishingnya ini tinggal kita belah aja kayak gini. Untuk motong roti jangan lupa pakai bread knife ya, pisau yang bergerigi kayak gini. Kalau pakai pisau biasa biasanya jadi penyet. Jadi udah dibelah dua, kita belah dua lagi untuk diisi pakai buttercream yang tadi kita udah bikin dan juga parutin keju. Terus permukaan luarnya ini kita olesin pakai margarin yang udah aku campur pakai balsam paste Wisman ya. Ini panggangnya bisa pakai wajan anti lengket biasa, atau kalau mau yang garis-garis kayak gini juga bisa. Sampai semua belah sisi dia udah kepanggang, udah wangi, dan bolu bakarnya ini dia siap disajikan. Ini kalian bisa lihat tuh, si tekstur dari roti bakar atau bolu bakarnya ini tuh dia bukan tipe yang berserat gitu. Jadi kita poteknya tuh effortless banget, digigitnya juga dia lembut, wangi ya, kerasa kenyal, ciri khas dari memang adonan yang telurnya tuh dia banyak. Dan pastinya yang bikin spesial banget ini si isian buttercreamnya tuh dia wangi ya,
lembut, mouthfeel-nya tuh dia benar-benar premium dan gak lengket sama sekali. Ditambah keju makin gurih. Kalau kalian mau tambah meses, kacang, selai kacang, strawberry dan lain-lain silahkan. Oke, kalau gitu thank you for watching. Temukan berbagai varian rasa premium dari Blossom Paste di Instagram @blossompaste dan website blossompaste.com. Ya, kalau recook juga jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan Shorts-nya Devina Hermawan. Saya John Rose and see you in the next video.